Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atas izin Allah kita kembali dipertemukan. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang 12 wujud mengerikan manusia saat dibangkitkan di hari kiamat nanti. Kiamat merupakan peristiwa hancurnya alam semesta ini. Kejadian hancurnya alam semesta ini tidak sekaligus, namun terjadi secara bertahap berdasarkan tiupan sangkakala. Seperti dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa malaikat Israfil meniup sangkakala 3 kali. Pertama merupakan tiupan yang mengejutkan semua makhluk. Tiupan kedua akan mematikan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Sedangkan tiupan ketiga yaitu akan membangkitkan semua makhluk dan mereka akan digiring ke padang mahsyar. Ketika manusia bangkit dari kuburnya bermacam-macam rupa yang mengerikan, ngeri. Hal ini lantaran amal perbuatan mereka sewaktu di dunia. Al-Quran menginformasikan perihal penyesalan ahli kubur ketika dibangkitkan yang tertera dalam surat Yasin ayat 52 yang artinya mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kuburan ini? Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Kita langsung saja 12 wujud manusia setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur di hari kiamat menuju padang mahsyar. Yang pertama, yaitu ada kelompok pertama yang dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki tangan dan kaki. Mereka inilah orang-orang yang semasa hidupnya di dunia sering berbuat aniaya kepada tetangga-tetangganya. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita menganiaya tetangga-tetangga kita. Misalnya dengan membiarkan ayam kita membuang kotoran di teras tetangga kita, atau membuang sampah di sekitar halaman tetangga kita. Mari kita jaga hubungan baik kita dengan tetangga kita. Selanjutnya, kelompok kedua yang akan dibangkitkan pada padang mahsyar dalam keadaan seperti rupa babi hutan. Ini adalah kelompok manusia atau orang-orang yang meremehkan sholat 5 waktu ketika semasa hidup di dunia. Maka marilah kita berhati-hati untuk tidak meremehkan sholat 5 waktu. Itu adalah kewajiban kita. Setiap mendengar azan, bergegaslah menuju ke ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsung saja ke kelompok 3 yang akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti dengan keadaan perut mereka membuncit besar, laksana gunung yang dipenuhi dengan ular, kalajengking, dan binatang-binatang melata lainnya. Mereka inilah yang orang-orang yang sewaktu hidup di dunia enggan untuk mengeluarkan zakat. Mereka memiliki harta yang berlebih namun enggan atau tidak mau mengeluarkan zakat. Berhati-hatilah untuk yang orang enggan mengeluarkan zakat. Selanjutnya kelompok yang keempat yang akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan kondisi dari mulut mereka selalu mengeluarkan darah. Mereka inilah orang-orang yang suka berdusta ketika melakukan transaksi jual beli sewaktu semasa hidupnya.
Mereka mengatakan bahwa barang yang KW atau yang tidak orisinil, mereka mengatakan bahwa itu adalah barang yang bagus atau orisinil. Berhati-hatilah dalam bertransaksi jual beli. Selanjutnya kelompok yang kelima. Seseorang dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan berbau busuk. Sangat menyengat baunya. Mereka adalah orang-orang yang kelihatannya baik di depan umum, kalem di depan umum, padahal sebenarnya mereka adalah pelopor kemungkaran sewaktu hidup di dunia. Saat di depan orang banyak kelihatan baik, namun saat sendirian mereka berbuat maksiat. Ngeri. Selanjutnya, kelompok yang keenam dibangkitkan dari kubur dalam keadaan tenggorokan dan tengkuknya terputus. Nauzubillah min zalik. Mereka inilah orang-orang yang suka memberikan kesaksian palsu semasa hidupnya di dunia. Cuman gara-gara ada orang dalam atau ada orang pusat, mereka berani untuk memberikan kesaksian palsu di waktu di dunia. Mengerikan sekali. Nauzubillah min zalik. Selanjutnya kelompok yang ketujuh, yang mereka dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan tidak memiliki lidah, dan dari mulut mereka mengeluarkan darah dan nanah. Menjijikkan, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang enggan memberikan kesaksian kebenaran sewaktu hidup di dunia. Berhati-hatilah jika kita memberikan kesaksian. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan mentang-mentang kita diberikan iming-iming tertentu, maka kita membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Selanjutnya yang kelompok ke-8, yang dibangkitkan dari kuburnya menuju padang mahsyar dalam keadaan terbalik. Kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Mereka ini adalah orang-orang yang suka atau hobinya berbuat zina sewaktu hidup di dunia, dan matinya dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati untuk orang yang hobinya berbuat zina, berselingkuh, dan mencari kesenangan dunia semata. Hati-hatilah untuk di akhirat nanti. Mengerikan. Selanjutnya, kelompok ke-9 yang dibangkitkan di dalam padang mahsyar nanti dalam keadaan wajah-wajah mereka berwarna kehitam-hitaman dan mata mereka berwarna kebiru-biruan, sedangkan di dalam mulut mereka dipenuhi dengan api yang panas. Mereka inilah orang-orang yang suka memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim sewaktu di dunia. Berhati-hatilah bagi pengurus anak yatim untuk bisa memberikan hak-hak anak yatim kepada yang benar memerlukan haknya. Jangan sampai menyalahgunakan hak-hak anak yatim untuk kepentingan pribadi. Nauzubillah min zalik. Berhati-hatilah. Selanjutnya, kelompok yang ke-10 dibangkitkan dalam keadaan dipenuhi dengan penyakit kulit yang mengerikan. Mereka adalah orang-orang yang sering berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita ketika masih di dunia. Nauzubillah min zalik. Mari, untuk yang masih orang tuanya masih ada, kita kunjungi orang tua. Kita mudik, kalau lebaran mudik, kita bersilaturahmi kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, selalu menanyakan kabar orang tua, dan ciumlah tangan orang tua. Itu salah satu bukti kita bahwa kita berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita termasuk golongan yang durhaka kepada orang tua. Nauzubillah min zalik. Selanjutnya, kelompok ke-11
yang dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan buta kedua matanya dan buta hatinya. Gigi mereka bagai tanduk sapi jantan, besar, runcing. Bibir mereka dalam keadaan melebar sampai ke dada. Mengerikan. Lidah mereka sayap manjang sampai ke perut. Lidahnya memanjang sampai ke perut. Wow. Sedangkan mulut mereka tak berhenti-hentinya mengeluarkan berbagai macam kotoran. Mereka inilah orang-orang yang suka meminum minuman keras waktu di dunia. Perlu diketahui bahwa minuman-minuman keras adalah minuman setan. Jadi jangan sampai kita meminum minuman setan. Karena kasihan setannya, minuman mereka diambil oleh kita. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai apapun bentuk minumannya, jangan ya. Jangan sampai kita gampang untuk meminum minuman keras apapun bentuknya. Selanjutnya kelompok yang terakhir, yang ke-12 adalah mereka yang dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan wajah mereka terkena sinar matahari. Mereka bersinar, silau, menyilaukan. Mereka akan menjembatani jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat, cepat, gak terasa. Mereka ini adalah orang-orang yang suka beramal soleh. Sewaktu selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan dosa dan menjaga sholat 5 waktu. Serta mereka juga meninggalkan kehidupan dunia dalam keadaan sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada balasan yang tepat bagi mereka kecuali surga yang di dalamnya penuh dengan segala kenikmatan. Dan semoga kita mendapatkan ampunan dari sisi Allah dan kasih sayang melimpah darinya. Semoga kita termasuk di kelompok yang ke-12 ini. Semoga kita bisa dimasukkan termasuk golongan orang-orang yang beriman, yang bisa terbebas dari azab api neraka. Dan semoga kita semua diberikan istiqomah tetap di jalan lurusnya, sehingga kita bisa dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, sudah bertobat, hingga pada akhirnya kita semua bisa dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan segala kenikmatan. Allahu Akbar. Demikianlah, wallahu alam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.